warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welen Apriani, NPM F0G02009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti, SSTM Grab. Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 ureter. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis putra yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri Karena adanya lobus hepatis destra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa pararenal. Glomerulus merupakan gulungan atau anyangan kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling memiliki diri. Glomerulus menerima darah dari alveola afferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui alveola afferent. Natrium secara bebas difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal convoluted. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 ml dan diameter 55 ml. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula kembali ke korteks. Sekitar 2-3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik sama dan meneruskan konsentrasi aktif natrium. Peningkatan diabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengurangi pencernaan dan meningkatkan urin yang rendah. Kalium diresorpsi lebih dari 70%. Kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif akan terpisah dari deabsorpsi natrium. 3. Hansa-Hendel. Bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis, selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang Hansa-Hendel 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang ascendens Hansa-Hendel dan natrium secara pasif untuk mempertahankan kenetralan fisik. Sekitar 25% natrium yang difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Resepsi klorida dan natrium di pas ascendens terbentuk di pemekatan urin karena membantu mempertahankan integritas gradiens konsentrasi medula. Kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada pas ascendens lengkung Henle. Proses pasti terjadi karena gradiens elektrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Tubulus distal convoluta. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman. Panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara ke tubutus koligen yang panjangnya 20 mm.
Masing-masing ductus koligen berjalan melalui korteks dan medula ginjal. Bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus Bellini. Seterusnya menuju kalix menor ke kalix mayor. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam pelvis renalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus koligen sampai 65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai Hansa handle yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus koligen medula bukan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini. Dengan aldosteron ada hal vibran terhadap deabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron menghubungkan dengan peningkatan deabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan reabsorpsi dan menyekresi kalium. Reabsorpsi kalium ini terjadi dalam ductus koligen medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing tercambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai terisi piton di sepanjang jalan. Bial ginjal yang berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis ureter menembus kandung ini. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang prostat pubis. Bagian ini menyimpan urin yang sulung atau kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak di apeks vesika urinaria di belakang tepi apeks simfisis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria terbentuk sedikit merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alef sempit yang terpangkal pada kandung kemih dan fungsinya menyebarkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra internal dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Selanjutnya uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisium uretra internal sampai orifisium uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada dinding anterior vagina, menjulur obat ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi di dalam 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion dikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran deabsorbsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion rekarbonat, ion sekresi, ion hidrogen, dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung handle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl, reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus cortoris distal. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem perkemihan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.